He is good, His love endures forever.
Halo. Shalom, selamat sore. Menjelang malam anak-anak, halo. Halo. Apakah kabar sore hari ini sehat? Sehat. Puji Tuhan, sehat. Halo. Anak-anakku, terima kasih ya juga para orang tua Jemaat Tumoto Pondok Indah. Selamat berjumpa kembali pada sore ini, hari kedua 10 day prayer kita. Kita akan memulai kembali. Puji nama Tuhan ya. Baik, anak-anakku, mohon kepada anak-anak dan para orang tua untuk membuka kamera kalian, kemudian menggunakan nama asli, dan tetap di-mute mikrofonnya, kecuali yang bertugas pada sore hari ini. Oke. Saat ini kita sedang berduka ya, Jemaat Tumoto Pondok Indah. Kami dari Departemen Sekolah Sahabat Anak-anak mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas beristirahatnya Oma atau Uyut dari Mam Becky, yaitu anaknya Gel dan Nathan ya, yang ikut sekolah sahabat kita. Setelah beristirahatnya Oma Vice Kandau, semoga keluarga besar Kandau, Lumanau, Sumendap diberikan kekuatan, penghiburan yang berasal dari surga. Oke. Kemudian juga Anti sudah lihat Ariela, ada tidak ya? Ariela sudah masuk? Kelihatannya belum ya? Sepertinya belum ada, Anti Naomi. Belum ada. Oke, hari ini dia berulang tahun, tapi nggak apa-apa. Nanti dia masuk. Oke, anak-anakku, kita akan memulai ibadah berdoa kita ya. Oke, kita mulai ibadah kita. Sebelumnya kita mengundang Roh Kudus untuk sembahyang di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa ya selama 15 detik. Baiklah anak-anakku, sebagai lagu pembukaan kita bernyanyi dengan judul Bertumbuh dari Pelangi Kasih nomor 54. Anak-anak boleh ikut bernyanyi tapi di mute saja ya. Oke, nanti baku ini deh. Sebagai doa pembukaan dibawakan oleh Malaika Palar. Silakan. Kak Naomi doa buka Rafael ya? Oh, sorry. Rafael ya? Oh ya, Anti salah. Aduh, Anti nggak baca lagi. Oke, Rafaela Panambunan. Maafin Anti. Oke, boleh berdoa? Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah pimpin kami sepanjang hari bumi Tuhan.
berkati panjang acara ini. Berkati dan sepanjang ini doa ini. Berkati juga acara sepanjang malam ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Rafaela Panambunan atas doanya, doa bukanya. Baik anak-anakku, selanjutnya kita akan dengarkan lagu pujian yang disampaikan oleh Kristalin Onsu. Silakan Kristalin. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Kristalin yang sudah menyanyikan lagu pujian. Biarlah lagu pujian itu boleh untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja ya. Oke, anak-anakku selanjutnya kita akan berdoa United Prayer yang akan dipimpin oleh Ariana Piol dan Bapak Pendeta Michael Palar. Silakan. Oke. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, Allah kami yang Maha Pengasih, kami memuji nama-Mu Tuhan, karena Engkau kami yang selalu menyertai dan mengasihi kami. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas segala kebaikan dan berkat-Mu yang kami nikmati di hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia, keselamatan dan Roh Kudus-Mu, juga pengorbanan-Mu di kayu salib demi kami anak-anak-Mu. Ya Bapa, kami mohon pengampunan atas dosa-dosa kami. Kami sering lupa berdoa, lupa mengucap syukur, bahkan masih banyak dari kami yang memiliki dosa-dosa. Ampuni kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang bersalah kepada kami. Bapa, pada kesempatan ini kami ingin berdoa untuk orang tua kami. Tuhan, Engkau mau memberkati pekerjaan mereka agar mereka boleh mendapatkan berkat dan usaha mereka. Juga mereka boleh Kau lindungi dari segala sakit penyakit yang berbahaya, kecelakaan, menjauhkan mereka juga dari orang-orang yang ingin berbuat jahat kepada mereka. Kami juga mohon kiranya Engkau melindungi kakak dan adik kami dalam kesehatan dan pendidikan mereka, dan mau mencurahkan Roh Kudus-Mu di setiap keluarga kami, agar tiap-tiap keluarga bisa merasakan kedamaian dan keindahan surga-Mu. Kami juga ingin berdoa untuk gereja kami, terutama teman-teman kami, ya, pendeta-pendeta di gereja kami dan keluarga. Tuhan, biarkanlah pandemi ini segera berakhir atau biarkanlah dengan kekuatan daripada-Mu. Kami boleh melewati ini semua dengan iman kami kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sudah
sudah mendengarkan permohonan kami. Berikanlah kami hikmat terhadap kerajaan surga. Dalam kami menuntut serta menerima jawaban dari doa kami ini. Amin. Kita lanjutkan doanya. Kita tunduk kepala berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami berterima kasih. Puji Tuhan karena Allah Maha Pencipta. Karena Tuhan Maha Kuasa. Karena Tuhan yang selalu memperhatikan kami, anak-anak Tuhan. Tuhan selalu menyertai kami. Melindungi kami dari mara bahaya. Terima kasih Tuhan sudah memberikan kepada kami Papa dan Mama yang mengasihi kami anak-anak, yang selalu menyertai. Terima kasih kami memuji Tuhan, karena Tuhan juga memberikan kecukupan kepada kami, sehingga kami boleh hidup dari hari ke hari. Semua kebutuhan kami, Tuhan selalu penuhi. Terima kasih Tuhan, ada begitu banyak berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami juga berdoa pada saat ini mengakui bahwa kami penuh dengan dosa. Masih anak-anak kami banyak yang kesalahan. Banyak yang kami tidak tahu berbuat yang baik dan yang benar. Tuhan ampuni kami. Perbaiki kami. Didik kami anak-anak. Agar kami tahu hal yang benar dan kami mau melakukan yang benar. Ya Tuhan, ampuni kami dari segala pengaruh-pengaruh duniawi yang melekat pada diri kami. Tontonan-tontonan di handphone ataupun games-games yang merusak pikiran kami. Lepaskanlah kami ya Tuhan dari segala kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Ya Tuhan, berkati ampuni juga Papa dan Mama kami kalau mereka penuh kekurangan. Ya Papa dan Mama juga boleh semakin baik, semakin sempurna dalam mendidik kami anak-anak untuk menjadi anak-anak yang baik. Untuk kami semua satu keluarga masuk ke dalam kerajaan surga. Tolonglah kami ya. Terima kasih Tuhan selalu mengampuni kami, memperbaharui kami. Dalam darah Yesus yang membersihkan kami. Kami berdoa pada saat ini ya Bapa, kiranya Tuhan memberkati jemaat TTPI. Agar jemaat TTPI dipenuhi dengan Roh Kudus. Untuk selalu semangat melayani Tuhan. Kompak bersatu bersama-sama. Saling memperhatikan. Jadi tempat belajar untuk mengenal Tuhan. Belajar firman Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah agar jemaat TTPI boleh menjadi lebih banyak anak-anak. Banyak anak-anak yang lain yang bergabung dengan gereja kami. Untuk penginjilan. Dan untuk menyelamatkan orang banyak. Tuhan, kami mau berdoa untuk teman kami Princess, dan Baby, keluarga Bobby Su. Jamah mereka ya Tuhan, agar mereka boleh sehat dalam pertolongan Tuhan. Kami juga mau berdoa kiranya Tuhan memberkati Nathan dan Shaun, anak-anak dari Ibu Sofia Sung, agar mereka boleh disembuhkan, dipulihkan, jamah mereka ya Tuhan, kasih sayang Tuhan, agar mereka boleh kembali beraktivitas dengan baik, boleh bertumbuh dengan baik, dan sehat dan kuat, dan berbahagia. Berdoa kiranya Tuhan menolong pemulihan Dede Aislinn, agar dia boleh lebih sehat, lebih sembuh, lebih semangat, dan pulih sepenuhnya dari segala kekurangan ataupun sakitnya. Dan Marlon Mambu juga, Tuhan tolong berkati, agar dia juga boleh penuh dengan kegembiraan, penuh dengan kesehatan dan kesegaran. Ya Tuhan, kami mohon agar mereka yang sakit Tuhan sembuhkan mereka. Terima kasih juga kami berdoa untuk Ariela yang berulang tahun. Terima kasih Tuhan, berkatilah anak ini, Ariela, teman kami boleh bertumbuh jadi anak yang sehat. Dan Tuhan didik dia langsung. Lindungi dia dari mara bahaya, orang jahat, mara petaka. Biarlah dia bertumbuh semakin hari semakin lengkap. Semakin memiliki segala kapasitas, kemampuan-kemampuan yang lengkap. Sempurna fisik, mental, dan rohaninya. Bila mana ada penghalang-penghalang yang mau menghalangi pertumbuhannya,
Tolong Tuhan lindungi dia, menangkan dia, dan Tuhan didik langsung sehingga dia semakin lengkap sebagai seorang anak. Berkati Papa dan Mama agar Papa dan Mamanya selalu sehat dan Tuhan berkati dalam segala kebutuhan kehidupan mereka ya Tuhan. Dan juga kami mau berdoa untuk keluarga yang berduka, keluarga Kando, karena meninggalnya Oma Fitch, Oma dari Gail dan Nathan. Tuhan hiburkan keluarga ini. Berikanlah kepada mereka kepastian kepastian sorga. Dan biarlah kesetiaan Oma Fitch akan menjadi inspirasi bagi semua anak-anak dan cucu-cucu untuk selalu mengutamakan Tuhan dan selalu setia kepada Tuhan. Hati agar semuanya ya Tuhan, acara-acara berjalan dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya anak-anak kami boleh dididik menjadi anak-anak yang baik. Pendidikan, Tuhan tolong agar pendidikan yang terbaik diberikan oleh guru-guru mereka. Berkati sekolah-sekolah mereka. Berkati juga ya Tuhan akan masa tatap muka yang harus dihentikan, biarlah penyakit virus corona ini tidak menebar dan tidak mengganggu akan pertumbuhan anak-anak kami. Berikan akal budi kepada guru-guru untuk mengajar via online ataupun offline. Dan tolonglah juga kiranya orang tua kami masing-masing agar pekerjaan mereka akan menjadi pekerjaan yang baik, yang Tuhan berkati, berkelimpahan. Setiap keluarga kami, Papa dan Mama, Tuhan berkati dengan limpah, jadi saluran berkat. Dan mereka setia dalam memberikan persembahan dan perpuluhan bagi Tuhan. Dan dalam setiap tantangan kehidupan Tuhan, menangkan mereka, bukakan jalan, limpahkan kuasa kemenangan dan keberhasilan. Bersama dengan Tuhan, Papa dan Mama dan semua keluarga adalah alat-alat Tuhan yang penuh dengan keberhasilan. Berkatilah juga ya Tuhan, berikan kesehatan, biarlah anak-anak kami boleh pandemi ini boleh selesai. Juga berkatilah anak-anak kami siang dan malam, setiap hari senantiasa dalam kasih karunia Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih atas doa-doa yang telah dibawakan oleh Ariana Piol dan juga Pendeta Michael Palar. Terima kasih. Selanjutnya anak-anakku dan para orang tua, kita bertenang diri, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Anti Seli Sutomo. Silakan Anti Seli. Baik, selamat malam. Sudah bisa terdengar suara saya? Suara Sudah, Anti sudah selamat terdengar? malam. Oke, baik. Sebentar. Oke. Sudah terlihat juga ya screen-nya ya? Oke. Ya, sudah. Selamat malam semua. Topik kita pada malam hari ini berjudul Injil dan Doa yang Kekal. Nah, Injil. Apa sih Injil itu? Nah, mungkin di sini ada yang udah kakak-kakak, boleh unmute. Kira-kira tahu nggak sih apa artinya Injil itu? Mungkin kakak-kakak boleh unmute, boleh bantu Anti kasih tahu teman-teman yang lain mungkin apa sih Injil itu? Alkitab. Wah, terima kasih Prince. Ya, betul. Nah, mungkin ada lagi yang mau menjawab? Oke, sudah tidak ada ya. Nah, tadi kata Prince, Injil itu adalah Alkitab. Nah, betul, sudah betul apa yang dikatakan Prince. Nah, tapi kita lihat ya. Nah, di dalam Alkitab ini, di belakangnya itu ada kamus. Kita lihat arti Injil di dalam kamus di Alkitab. Nah, arti Injil di dalam kamus Alkitab adalah kabar gembira, berita baik, kedatangan Yesus Kristus dan mulainya pemerintahan Allah di dunia ini merupakan inti Injil yang harus diberitakan kemana-mana. Nah, tadi Prince sudah bilang ya, Injil itu ada Alkitab. Itu sudah betul. Nah, Alkitab ini bisa dibilang adalah kata benda. Tapi pada saat kita melihat arti sebenarnya di dalam kamus, wah ternyata di sini ada kata kerja ya.
Kata kerja itu yang ini, yang diberitakan, beritakan. Wah, berarti Alkitab itu memang bukan hanya cuman kita baca, tapi kita juga harus apa? Kita harus beritakan ke semua orang, kemana-mana. Kita lihat lagi artinya, nah itu adalah apa? Kabar gembira, berita baik. Nah, dan juga tentang kedatangan Yesus Kristus dan mulainya pemerintahan Allah di dunia ini merupakan inti dari Injil. Jadi perjalanan Tuhan Yesus, ceritanya ada semua di Alkitab ini yang memang perlu kita beritakan kemana-mana. Selanjutnya, nah ini kan perlu diberitakan kemana-mana nih Anti. Nah tapi kan aku masih anak-anak. Nah bagaimana caranya aku memberitakan Injil ke orang-orang? Apakah Prince harus berkhotbah di umur yang saat ini? Apakah aku yang umurnya masih 3 tahun harus berkhotbah? Nah, kita lihat ya, apa sih yang sebenarnya bisa dilakukan anak-anak untuk mengabarkan Injil? Ini adalah dasar-dasar yang perlu kita miliki walaupun kita masih anak-anak untuk kita mengabarkan Injil ke banyak orang di luar sana. Yang pertama adalah mempelajari Alkitab. Kenapa kita harus belajar Alkitab? Karena di Alkitab ini ada apa? Banyak sekali kebenaran. Jadi bagaimana caranya biar kita mengabarkan Injil ke orang-orang kalau kita belum tahu apa isi dari Alkitab? Nah, jadi kita yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah apa? Mempelajari dulu nih isi Alkitab, kebenaran yang memang Tuhan sudah sampaikan di dalam Alkitab kita. Bagaimana kita harus melangkah nih untuk mengabarkan Injil. Itu semua sudah ada di Alkitab dan sebagai anak-anak kita harus rajin baca Alkitab, rajin datang ke sekolah sahabat, karena di sekolah sahabat juga diajarkan apa semua tentang isi dari Alkitab. Selanjutnya kita harus berdoa kepada Tuhan. Karena dengan berdoa kita jadi bisa apa? Berkomunikasi dengan Tuhan. Kita jadi tahu, oh Tuhan, aku hari ini mau ngobrol sama teman aku untuk membicarakan tentang makanan sehat. Nah, aku berdoa dulu sama Tuhan. Jadi semakin sering kita berbicara dengan Tuhan, semakin kita diberikan apa? Pengetahuan kuasa dari surga. Kalau anak-anak pernah dengar atau kakak-kakak pernah dengar istilah more prayer, more power, semakin banyak berdoa, semakin banyak kuasa. Nah, semakin sering kita berdoa, kita semakin akan melihat apa yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Kemudian yang terakhir, menjadi panutan bagi orang lain. Nah, menjadi panutan bagi orang lain ini bisa loh sebenarnya menjadi salah satu cara kita untuk mengabarkan Injil. Nah, contohnya Tuhan sudah memberikan kita talenta. Talenta apapun itu, contohnya kita adalah anak yang aku suka memberi, atau aku senang sekali membantu orang lain, membantu teman-temanku, atau aku suka selalu ikut berpartisipasi di acara-acara gereja. Nah, itu adalah salah satu contoh dari talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita, dan kita bisa menjadi pengabar Injil melalui apa? Sikap, tabiat, dan talenta yang memang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi mengabarkan Injil sebenarnya bukan hanya dengan, kita berkhotbah, kita pergi kemana-mana dan menceritakan hal tentang Yesus, tapi walaupun kita masih kecil, kita bisa menjadi pengabar Injil lewat perbuatan kita, menjadi terang dimanapun kita berada di sekeliling kita. Nah, di sini kita belajar dari Daniel. Di dalam Daniel 1 ayat 10 sampai 21, ini ceritanya waktu di Istana Babel. Ini Daniel, nah ini adalah raja di Istana Babel. Nah pada saat itu Daniel dan teman-temannya diminta untuk makan makanan istana. Makan daging, terus minum-minum anggur yang memabukkan. Pokoknya makan makanan yang banyak lemaknya dan tidak sehat saat itu. Nah pada saat itu Daniel bilang apa? Aku tidak mau makan makanan ini. Menurut firman Allah yang sudah aku pelajari selama ini, aku maunya makan sayur aja dan minum air putih saja. Nah, akhirnya dengan keputusan Daniel, dengan tindakan Daniel saat itu, orang-orang di istana itu, apalagi pengawal-pengawal yang menjaga mereka, melihat sendiri bagaimana dalam 10 hari orang lain ini makan daging,
minum anggur, makan makanan yang tidak sehat, yang enak-enak. Nah, sedangkan Daniel dan teman-temannya makan sayuran, minum air putih. Nah, selama 10 hari, akhirnya Daniel bisa membuktikan di istana itu bahwa dia dan teman-temannya malah apa? Malah jadi lebih sehat, lebih kuat daripada teman-teman yang lain yang makan daging. Nah, di situ bisa dilihat ya bahwa Daniel sebenarnya tidak langsung memberitakan Injil pada saat itu, tapi dia melakukannya lewat tindakan dia, lewat firman Tuhan yang sudah dia pelajari, dia praktekkan dan dia tunjukkan kepada orang lain saat itu. Dan akhirnya terbukti selama 10 hari akhirnya Daniela yang paling terbukti dan teman-temannya paling cerdas di antara pemuda-pemuda yang lain. Nah, doa. Daniel ini juga suka berdoa. Di dalam Daniel 6 ayat 11, nanti coba bacakan di dalam Daniel 6 ayat 11, bilang, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allah seperti yang biasa ia lakukan. Wah, ternyata Daniel sudah biasa loh tiap hari dia berdoa selama 3 kali. Nah, ini berarti 3 kali di luar doa makan, doa tidur, doa makan kan ada 3 kali ya. Nah, ini di luar semua itu ya. Jadi dia benar-benar membangun komunikasi dengan Tuhan. Dia benar-benar ajak Tuhan untuk berbicara lewat doa setiap hari. Dan itu sudah biasa dilakukan. Yang dilakukan adalah apa? Bukan, besok aku mau ujian, aku berdoa deh. Aku lagi nggak enak badan, aku harus berdoa nih supaya sembuh. Nah, itu betul, kita memang harus berdoa ya. Tapi yang dilakukan Daniel saat itu adalah Daniel walaupun dia nggak sakit, walaupun dia tidak ada masalah, tapi dia selalu membangun komunikasi dengan Tuhan. Akhirnya dia jadinya happy, senang selalu karena dia sering berdoa kepada Tuhan. Nah, ini yang kita bisa pelajari dari topik kita malam ini, bahwa kita bisa belajar dari Daniel, bahwa Daniel suka berdoa dan kita boleh melakukan hal yang sama seperti Daniel. Nah, kembali lagi ke topik kita malam hari ini, yaitu Injil yang kekal. Nah, di sini dikatakan adalah kabar baik tentang pengorbanan Yesus kepada kita. Wah, berarti Injil yang kekal itu adalah kabar baik ya, bahwa Yesus sudah berkorban untuk kita. Nah, selanjutnya pelayanannya yang penuh kasih. Nah, di Alkitab ini dikasih tahu betapa Yesus melayani orang-orang di sekitarnya yang penuh dengan cinta dan kasih. Dan di Injil yang kekal ini pun yang perlu kita kabarkan yaitu kebangkitan Tuhan, dan setelah itu dia sebagai perantara kita dan Bapa di surga. Dan yang terakhir yang memang saat ini kita umat Advent tunggu-tunggu adalah kedatangan kedua kalinya dengan penuh kemuliaan. Nah, di dalam Matius 24 ayat 14 mengatakan Yesus berjanji bahwa Injilnya akan dikabarkan ke seluruh dunia sebelum kedatangannya yang kedua kali. Wah, Injilnya akan dikabarkan ke seluruh dunia. Siapa nih yang mengabarkan? Nah, yang akan mengabarkan itu, kita semua yang ada di sini, anak-anak, orang tua, kita semua akan membantu pekerjaan Yesus yang nanti harusnya sebelum kedatangannya yang kedua kali sudah kita lakukan, yaitu mengabarkan seluruh kabar baik bahwa Yesus akan datang kedua kali, bahwa Yesus adalah keselamatan kita kepada orang-orang lewat lewat perbuatan kita, tingkah laku, dan juga hal-hal yang memang sudah kita pelajari di dalam Alkitab, yaitu kebenaran. Nah, di dalam Wahyu 14 ayat 6 sebagai ayat penutup kita, di sini dikatakan, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Nah, ini menjadi ayat penutup kita pada malam hari ini. Semoga dari topik kita malam ini kita bisa belajar untuk kita bisa belajar untuk bagaimana caranya kita untuk menjadi pengabar Injil lewat perilaku kita menjadi terang ya, anak-anak dimanapun kita berada. Saya bawa dalam nama Yesus, Tuhan memberkati. Amin. Anti Sally boleh langsung berdoa tutup? Baik, kita berdoa. Kita sama-sama berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih ya Bapa. Tadi kami sudah mendengarkan firman Tuhan mengenai Daniel ya Bapa, di mana kami dapat belajar untuk menjadi terang-terang kecil dimanapun kami berada, menjadi pengabar Injil yang memang sudah menjadi tugas kami ya Tuhan, walaupun kami masih anak-anak, tapi kami dapat menjadi pengabar Injil dimanapun kami berada. Ya Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak yang berada di jemaat TTPI yang akan mengikuti rangkaian 10 days prayer. Kiranya Engkau yang bersama-sama dengan kami dan kami semakin mengerti, semakin mempelajari lebih dalam tentang Tuhan dan semakin rajin berdoa. Terima kasih Bapak atas segala berkat-Mu, berikan kami kesehatan dan kekuatan selalu, berkati ya Tuhan saudara kami, teman kami, Gail dan Nathan yang saat ini sedang berduka ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Amin. Terima kasih atas firman Tuhan dan doa yang telah dibawakan oleh Aunty Sally. Siapa anak-anak yang terberkati pada malam hari ini dan mau menjadi seperti Daniel? Puji Tuhan. Terima kasih ya anak-anakku. Juga biarlah anak-anak dapat rajin dan suka baca Alkitab, rajin juga untuk berdoa. Ya, baiklah anak-anak. Pada saat ini kita buka kamera kita seperti biasanya, kita buka kamera kita untuk berfoto bersama sebagai dokumentasi Departemen Sekolah Sahabat Anak-anak. Boleh kita membuka kamera semua? Silakan, Kak, boleh dibantu? Oke, anak-anak, Smile semua. semua mungkin belum ada yang belum buka nih. Ada Bruce, Anak-anak buka kameranya. ada ini Lizetta ya. Liseta. Ayo dibuka. Ayo Oke. Lizetta. Nah, oke, kakak foto ya. Senyum semuanya. Tunggu sebentar. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih Kak Krista. Terima kasih anak-anakku dan para orang tua yang sudah hadir di Zoom ini. Kami mengundang kembali kepada anak-anak dan para orang tua, juga para tamu-tamu kami, boleh hadir besok malam dengan pembicara kita pada besok malam, yaitu Ibu Pendeta Rini Kalengkongan, dengan judul Misi Tuhan dan Doa bagian pertama. Ya anak-anak, jangan lupa besok pada jam 6 sore, tadi kita agak sedikit terlambat. Jadi pada besok malam jam 6 sore, kita akan memulai 10 days prayer kita. Akhir kata, kami dari Departemen Sekolah Sahabat Jemaat Tumoto Pondok Indah mengucapkan sampai ketemu besok malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye. Amin, kita berdoa. Bye-bye. Terima kasih, Aunty Sally.